Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Dilan Nur Aulia Rahman, NIM 933709719. Saya dari kelas SSBI 3C dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tema dari tugas yang sudah saya buat, yaitu weton. Langsung saja simak video saya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi dalam kepercayaan Jawa, ini tuh arti dari suatu peristiwa yang sudah terjadi di hidup kita. Pada hari tertentu dapat diramal dengan menelaah saat terjadinya peristiwa tersebut dalam suatu siklus hari dalam kalender tradisional yang sudah kita percaya atau jadi orang-orang Jawa ini mempercayai seperti itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau kita sedang terjadi sesuatu, itu bisa diramal dengan tanggal-tanggal tersebut. Dasarnya ini adalah moco ing waskito yang berarti membaca kejadian dari fenomena atau tanda-tanda tersebut yang telah terjadi sebagai panduan untuk memahami setiap peristiwa yang sudah kita alami tersebut. Ya, ingat-ingatan tersebut ini sudah ada dari masa lalu yang dicatat mulai mengenal tulisan gitu. Jadi ini tuh udah ada dari masa nenek moyang kita dan sudah terjadi di nenek moyang kita, lalu kita tulis kembali menjadi tulisan saat tulisan ini sudah ada gitu. Nah, untuk masyarakat Jawa ini sangatlah tidak asing dengan weton itu tersebut karena weton ini merujuk kepada hari kelahiran kita. Jadi untuk masyarakat Jawa tidak mungkin kalau tidak tahu apa sih hari kelahiran kita atau weton kita. Kalau saya ini Jumat Pon ya teman-teman. Dan weton ini tuh adalah perhitungan Jawa dari hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk merujuk ramalan tertentu. Seperti kita mau menikah contohnya, kita mau, kalau laki-laki biasanya sunatan, atau kalau yang berumah tangga misal kita lagi pindah rumah. Untuk kita yang sebagai profesi petani, kita panennya ini enaknya hari apa, terus bisa digunakan untuk mencari jodoh atau apa ya. Ketika kita belum menikah, kita ini kan pasti bertanya apa sih weton dari pasangan kita tersebut, karena biasanya kita hitung apakah ini cocok, apakah tidak cocok. Jadi kita ini dalam budaya Jawa dan kita sebagai orang Jawa ini akan menghindari perhitungan yang tidak cocok, tapi kita akan langsung melaksanakan pernikahan tersebut jika itu antara weton dari dua pihak tersebut ini cocok. Tapi lebih banyak ya teman-teman, weton itu digunakan sebagai mencocokkan pasangan seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kenapa? Karena kan ada perhitungannya sendiri. Jadi weton ini tuh tidak bisa diasal-asalan karena ada rumusnya sendiri, dan perhitungan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan gitu. Bukan asal-asalan atau bukan karena misal saya Jumat Pon, Jumat adalah hari keberapa dan apa bukan, tapi karena memang udah ada rumusnya dari lama dan sudah diteliti secara empiris juga. Bahkan beberapa orang ini juga mengaku bahwa hubungan cinta mereka atau hubungan asmara mereka ini kandas hanya karena weton. Ini seperti saya jelaskan di awal tadi, yang tadi ini saya menjelaskan bahwa orang Jawa ini akan menghindari perhitungan yang tidak cocok dan akan mempercayai dan akan melaksanakan apa yang sudah mereka rencanakan dari awal ketika sudah menemukan hasil yang cocok gitu atau perhitungan yang cocok, itu mereka akan mempercayai itu. Jadi ya sangat banyak juga seseorang yang mempunyai perhitungan yang tidak cocok, namun mereka tetap melakukannya itu dan tetap meneruskan. Namun tidak banyak juga yang seperti itu akan kandas di tengah-tengah gitu. Nah teman-teman, yang harus kita ketahui, weton ini bukan saja sebagai patokan, ya emang patokan ya, tapi weton ini juga ada bancaan atau istilah apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu seperti doa bersama atau adanya tahlilan gitu. Jadi weton ini itu ada yang namanya bancaan, itu dilakukan biasanya pada malam hari. Maksudnya pada malam hari sebelum hari tersebut. Misal saya kan wetonnya ini Jumat Pon, jadi saya akan bancaan atau tahlilan itu pada saat malamnya, jadi hari Kamisnya itu, jadi malam Jumatnya. Dan bisa juga saya melakukan itu di pagi hari atau di Jumat Ponnya pagi hari itu. Jadi weton ini tuh merupakan kombinasi dari hari penanggalan Masehi dan penanggalan Jawa. Lalu
apa sih hari Masehi yang menjadi patokan untuk mengetahui apa weton kita. Jadi terdiri dari 5 hari, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Jadi teman-teman, untuk merayakan atau mengingat weton kita ini juga perlu bacaan ya. Jadi bacaan ini tuh atau bukan tahlilan, ya bisa dikatakan tahlilan kalau kita merayakan yang mewah atau yang besar gitu. Kalau untuk sederhana itu hanya bubur merah putih atau putih yang coklat, itu putih sama bubur coklat itu yang dari ketan atau dari beras juga bisa. Itu sebagai wajib ya. Kalau yang mewah itu mungkin adanya tahlilan, itu biasanya dalam bentuk lain seperti nasi kudangan, nasi ayam, nasi kotak atau bucot. Namun yang paling wajib itu adalah bubur merah putih itu tersebut. Namun mengapa sih kita tuh dilakukan bacaan bubur merah putih itu tersebut? Karena hal ini tuh untuk mengingatkan akan proses kelahiran kita, yaitu menyatukan bapak dan ibu yang dilambangkan dalam bentuk bubur merah putih tersebut. Nah, apa sih lambang dari bubur tersebut? Jadi bubur merah putih ini tuh melambangkan, untuk bubur merah itu adalah perlambangan ibu dan bubur putih itu perlambangan dari seorang bapak. Terkadang bagi-bagi bacaan ini juga dibarengi sama suatu hal lain ya, seperti misal seperti kayak bucot itu. Kemudian bubur tersebut itu bisa dibagi-bagikan kepada tetangga kalau kita melakukan sederhana atau berdoa sendiri, seperti yang akan video yang saya tayangkan nanti. Itu saya melakukan sederhana dengan cara berdoa sendiri yang diwakili atau yang didoai oleh kakek saya sendiri, dan akan dibagi-bagikan kepada saudara terdekat saya dan tetangga kanan, kiri, belakang, depan. Pasti teman-teman mikir nih, apa sih manfaat weton itu? Jadi manfaat weton atau tujuan bacaan weton ini tuh untuk ngopahi sing ngomong. Itu ya, itu yang Jawa katakan itu ngopahi sing ngomong. Karena masyarakat Jawa itu percaya dan memahami jika setiap orang ada yang ngomong atau yang biasa dikatakan sebagai pamomong atau pengasuh dan pembimbing secara metafisik. Pamomong ini bertugas selalu membimbing dan mengerahkan kita agar seorang tidak salah langkah atau kita tidak sesat atau kita tidak jalan di jalan yang salah, agar supaya laku nih selalu benar, selalu pas, seperti itu. Bukan itu saja teman-teman manfaat, dan manfaatnya yang paling penting itu adalah agar kita bisa terhindar dari masalah, agar kita bisa selamat di dunia dan bisa dilimpahkan keberkahan, kebaikan, dan intinya hidup kita bisa berkah di dunia gitu. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah weton ini tuh wajib atau tidak, apakah harus dilakukan, apakah tidak, karena mungkin banyak orang Jawa yang jarang sekali melakukan ini. Nah, jawabannya itu tidak wajib teman-teman. Jadi hari weton ini kan pasti 1 bulan itu ada 1 kali, dan pasti 1 tahun ini bisa mungkin 12 kali atau berapa kali ya. Nah, itu kita bisa melakukan seperti 1 tahun 1 kali atau 2 kali, terserah kalian. Yang penting ini tuh ikhlas gitu. Jadi biasanya orang Jawa ini melakukan ya bukan seingetnya atau seikhlasnya atau semaunya gitu. Yang penting kita ini melakukan itu dari hati yang ikhlas, bukan atas paksaan gitu. Jadi yang penting ini kalian ikhlas, kalian mempunyai rezeki, kalian bisa melakukan gitu. Jadi biasanya itu seperti itu. Jadi tidak wajib harus setiap bulan melakukan, itu tidak wajib. Biasanya juga dilakukan kalau misal kita lagi mimpi buruk, nah atau kita lagi mau ujian atau apa, itu bisa digunakan sih, karena biasanya keluarga saya itu seperti itu.
Ngormati sederhanipun ya ingkang sae kawan sing kawatan sing kawatan muga rahayu sanget wilujeng anggenipun mimpi saat malih hormat dan itu kenang tangkal ingkang dalu kalarat dan perwira dipun hormati anggenipun mimpi sageta yen awon sageta kabur petut barakane kantun juga sak keluargane ibune kinarimono lancar rezekine aku dilaine maksudnya dilaine itu banyak gede rezekine amin sing manfaati sing barokah muga-muga Gusti Allah anjang semono selamat sing sampun wonten butuh sangkala menapa-menapa aturan mare hormat rumah ibu langit pun hormati nyuwun kawilujengan selamat sampun wonten benjak sangkala menapa-menapa karena kajatipun sampun sak monggo sedaya kula atur dunungane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka al-tanfir wa bi'atan fil wa taubatan wa keberatan kaca maut maut karena datang dengan narka wanita hisab subhana rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahirabbil alamin muga-muga sing dapat disunjengka sing jadi lumai bumi kurepe langit muga-muga ngridono upamane enten kesalahane nyuwun ngapunten muga-muga Gusti Allah nyijabahi menapa panjenenganipun muga-muga dilange ngoten kawula sampeyan marang muga anggenipun jangan kaduduk ing mapane ing menakne nggih jadi tambahan untuk saya sendiri video yang sudah saya buat atau video yang sudah didoain oleh kakek saya itu videonya itu tambahan untuk ibu saya karena ibu saya ini saat malam mau weton saya itu beliau telah mengalami sebuah mimpi ya bukan mimpi buruk seperti a dream nightmare gitu tapi mimpinya ini itu mimpi bukan terlalu ketakutan seperti mimpi pisang namun kan yang orang-orang Jawa mempercaya itu mimpi pisang ini tuh mempunyai arti jelek gitu jadi oleh kakek saya ini juga didoain menggunakan bubur tersebut jadi untuk menghilangkan kepercayaan tersebut karena kepercayaan orang Jawa kalau pisang ini akan ada saudara yang meninggal jadi mungkin sebagian juga orang Jawa percaya atau nggak percaya ya jadi tergantung kepercayaannya masing-masing namun ibu saya tetap melakukan doa tersebut dan kakek saya juga mendoakan untuk agar agar menghilangkan dan menjauhkan efek-efek buruk dari mimpi tersebut. Alhamdulillah teman-teman video yang sudah saya buat ini sudah selesai penjelasannya sudah selesai. Dan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang sudah saya turahkan ini bisa menambah wawasan kalian semua. Dan terima kasih telah menyaksikan, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian semua selalu
dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menemani saya di semester 3 ini dan Bapak Zuhdi yang sudah membimbing saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.